kumuh, bau pesing di sana-sini, dan sampah berserak di mana-mana menjadi pemandangan lazim dari sebuah bangunan tua di tepi jalan bypass Insinyur Haji Juanda, Tasikmalaya. Dindingnya banyak lubang dan coret-coretan arang hitam. Jika malam tiba, suasananya sangat gelap, kecuali beberapa lampu penerangan yang masih tersisa. Lampu jalan di depan bangunan itu pun tidak menyala. Kalau hujan, atapnya sudah pasti bocor. Melihat bangunan itu, siapapun berpikir jika bangunan bekas terminal Cilembang yang terakhir digunakan 5 tahun lalu sangat tidak layak untuk ditempati. Tapi siapa menyangka, di balik bangunan kumuh dan tua itu ada sebuah yayasan sosial di dalamnya. Ya, sebuah yayasan sosial yang serba sederhana, terbatas, dan minimalis untuk rehabilitasi penderita psikotik atau yang lazim kita sebut orang gila. Yayasan itu adalah Yayasan Krisnantung. Sebelum 3 tahun lalu, jalan-jalan di kota Tasikmalaya banyak ditemui orang terlantar yang menderita gangguan jiwa. Kehadiran mereka seringkali meresahkan warga karena pakaian mereka yang lusuh compang-camping, kotor, dan kadang sering berbicara sendiri. Namun sejak tahun 2008, jalan-jalan di Tasikmalaya jarang ditemui orang gila. Adalah Dadang Heriadi bersama 2 orang temannya, Taufik dan Ahmad Rofi, yang berperan di balik pembersihan jalanan dari orang-orang tidak waras. Merekalah pencetus sekaligus pendiri yayasan ini. Iya, sejarahnya saya sampai ngurusin orang-orang kelainan jiwa atau saudara-saudara kita yang dari jalan ini, mungkin saya dulu pernah melihat pasien waktu di Bandung, dia lagi makan di bak sampah, itu kelihatan ada belatung itu dimakan. Makanya saya disitulah mulai hati saya terpanggil, tersentuh gitu untuk ngurus saudara-saudara kita ini. Mereka bukan pegawai pemerintah, mereka hanya warga biasa. Bagi Dadang, mengurusi penderita psikotik menjadi pilihan hidupnya untuk mengabdi pada kemanusiaan. Hanya dengan bermodal sajuta, sabar, jujur, dan tawakal. Demi amal kemanusiaan mengurusi orang-orang ini, pria bersahaja ini harus menggadaikan 6 tahun profesinya sebagai karyawan outsourcing di PLN. Jadi saya ngambil, ya melihat, mencari gitu, kita keliling kota mau kemana aja gitu, mengambil saudara-saudara kita yang sakit, yang kelainan jiwa di jalan, yang udah gimbal, yang udah telanjang bulat, kita bawa ke yayasan. Apalagi dari masyarakat, dari warga, ada yang telepon di sini, Pak, ada orang sakit lagi meresahkan, lagi merusak gitu kan. Langsung kita datang ke lokasi, kita bawa ke yayasan ke sini, kita bersihkan, kita istilahnya terapi untuk menenangkan orang sakit ini, nanti masukin ke karantina gitu aja. Setiap hari, pengurus Krisnantung membina penderita psikotik tanpa segan, memberi makan, olahraga, musik, sampai pengajian. Entah mereka ini paham atau tidak ketika diberi kuliah pengajian. Bahkan para pengurus tidak segan memandikan para penderita psikotik ini setiap hari. Mereka diberi pakaian yang layak dan kamar-kamar mereka pun selalu dibersihkan. Selain Dadang, Rofi, dan Taufik, ada 6 orang lagi yang membantu mengurus yayasan ini. Beberapa pengurus malah dahulunya adalah alumni yang juga menyantri di yayasan ini. Setelah kembali sadar, mereka lebih memilih mengabdikan diri untuk ikut membina daripada kembali ke keluarganya. Nah, ini yang udah mulai membaik. Dia ini saya dipasrahin dari warga meresahkan, warung habis, diacak-acak sama dia ini. Datangnya ke sini ini kayak sapi mau disembelih, diikat sama tambang.
rantai. Bila Enggak, bukan di rantai, kamu sama warga kesini diikat sama tambang, dipasrahin ke kita masukin karantina, ya alhamdulillah udah diterapi, udah mendingan. Sekarang dia ngakunya orang Garut. Orang Garut. Cuma perjuangan sampai Berbaungan. Tadinya dia pernah katanya dengan bapaknya hijrah ke Berbaungan Sumatera mungkin gitu. Alhamdulillah ketemu di sini, mungkin dia udah mulai membaik, udah mulai mau pulang katanya gitu, udah mau ketemu sama keluarga. Ya, dia udah bantu-bantu di sini. Udah bisa bersihin rumput, nanam singkong gitu di sini. Ya, namanya Andi. Dik dari banyak pokoknya mah Andika oke men. Udah ya, sok duduk deh. Pada dasarnya, para penderita gangguan jiwa adalah bagian dari masyarakat. Hanya saja, status sosial mereka berada di tingkat yang paling rendah. Oleh karena itu, mereka seringkali tersisihkan dari kehidupan karena mereka dianggap tidak berguna. Dari hati yang paling dalam terucap kata cinta untukku yang telah lama ingin ku katakan. Sungguh saja ku ingkari hari demi hari tak terlewati, tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku, tutup dirimu sebelum aku datang. Alumni mungkin kita yang udah dipulangkan, yang udah sembuh total ada 100 lebih. Cuman kita global semuanya dari awal sampai sekarang mungkin ada 300 lebih lah, 300. Ada juga yang kabur, ada juga yang ya kabur lah, terutama itu yang paling itunya. Soalnya kita mungkin fasilitasnya tidak memadai. Yang dapat kulakukan Sebagai lembaga kemanusiaan, Dompet Duafa sangat mengapresiasi kerelawanan dan kepedulian Yayasan Krisnantung untuk mengurusi para penderita sakit jiwa ini. Apresiasi yang ditunjukkan adalah dengan memberikan subsidi biaya operasional 8 juta per bulan dan mendirikan bangunan yang lebih layak untuk pusat rehabilitas psikotik. Pusat rehabilitas ini senilai 500 juta rupiah yang nantinya akan dipinjamkan kepada Yayasan Krisnantung untuk pemberdayaan para psikotik. Namun demikian, usaha membantu para penderita penyakit jiwa ini tentu memerlukan kesediaan dan kerelawanan banyak pihak untuk bahu membantu. Tidak cukup Dompet Duafa karena pada hakikatnya mereka adalah kelompok duafa yang perlu bantuan dan bimbingan agar kembali hidup normal dan menjalani aktivitas sebagaimana manusia lainnya.